Baik, boleh Kak, boleh dibacakan untuk langsung dibacakan saja sepertinya. Pertanyaannya, Ustazah, bagaimana cara menetapkan iman yang sedang turun? Oke, itu ya. Ada lagi? Belum ada, Ustazah. Oke. Oke, langsung kita jawab ya berarti ya. Nah, Ustazah. So, ada yang ingin bertanya lagi mungkin teman-teman? Ahlan? Oke. Sebenarnya teman-teman semua, oke, ini juga ya, masuk ya. Oke, teman-teman semua. Ini beberapa pertanyaan yang masuk dengan satu pertanyaan ya. Bagaimana caranya agar menangani iman yang sedang turun? Iman yang sedang turun itu biasanya bahasanya futur, ya nggak teman-teman? Futur yang dimana Ana pernah mengkaji ini di Instagram Ana. Ya, kalau misalkan antum ingin lihat nanti bisa mengatasi iman yang naik dan turun. Itu gimana? Sebenarnya memang sulit sekali. Setiap hari bahkan kita pernah merasakan iman yang naik dan turun ini gimana ya? Sebenarnya satu kuncinya, kita tetap berada pada syariatnya dan tidak keluar dari syariat agama. Walaupun kita merasakan adanya gejolak iman yang sedang turun, kita tetap berusaha untuk tidak keluar dari syariatnya. Nah, caranya gimana teman-teman? Futur itu berarti sinyal dari Allah bahwasannya kita sedang jauh dari Allah. Iman turun itu sinyal dari Allah nih ngasih tahu. Sebenarnya kamu nih lagi jauh dari saya. Ayo coba sini mendekat lagi. Nah, itu dia. Cara mendekatkan diri kita kembali kepada Allah yaitu dengan beribadah. Yang pertama, kita tingkatkan kembali untuk beribadah. Teman-teman semua, enggak yang melulu kita harus pokoknya iman lagi turun berarti kita harus kayak mana? Kita harus apa yang harus kita lakuin? Pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Memperbaiki ibadah yang pertama. Kita perbaiki dulu ibadah kita perbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau misalkan yang pertama kalau dengar azan nanti dulu deh. Nah, itu kan bagian dari turunnya iman. Nanti dulu deh. Kan zuhur masih lama. Kan asar masih lama. Nanti aja deh kalau mau maghrib jadi sekalian maghrib. Nah, itu dia yang harus kita betulkan. Kalau misalnya dengar azan langsung siap-siap, wudhu, setelah itu sholat qobliyah, sholat wajib, jangan lupa untuk sholat ba'diyah. Nah, setelah itu mendekatkan diri itu bukan dari ibadah saja, tetapi membaca dan merenungkan Al-Quran. Kayaknya berat banget deh. Berat banget, Kak. Kalau yang berat-berat ini dipaksakan, kita paksa, maka akan terbiasa. Luangkan waktu setiap harinya untuk selesai misalkan 1 juz. Kita targetin. Nih 1 hari harus selesai sejuz atau sehari kita selesaikan 2 juz. Nah, itu ditargetkan. Setelah subuh 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar. Nah, itu seperti itu. Terus memperbanyak zikir. Zikir pagi dan petang al-maksurat atau yang biasanya membaca rotib. Nah, itu jangan ditinggalkan.
Insya Allah teman-teman semua, kalau misalkan kita memperbanyak zikir kepada Allah, kita memperbanyak mengingat Allah, insya Allah kita nggak bakal kita lupa sama Allah, dan nggak bakal Allah juga lupa sama hambanya. Insya Allah. Terus berdoa, memohon selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditetapkan hatinya yang tadi. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wala itaati. Perbanyak doa itu ya. Terus selanjutnya jauhi maksiat. Maksiat nih sebenarnya yang dohir-dohir aja kah Kak? Atau yang batin juga? Keduanya teman-teman semua. Tapi susah banget. Ya benar, sangat susah. Sangat susah untuk menjauhi maksiat. Tapi dari kita yang menghindari perbuatan dosa, maka dosa itu yang akan melemahkan iman kita. Maka dari itu kita jauhi maksiat. Dari kita menjauhi maksiat, insya Allah iman kita terjaga, ya, terjaga. Terus perbaiki lingkungan. Biasanya kalau misalkan imannya lagi turun, coba kita introspeksi. Wah, kayaknya aku udah mulai nggak bener nih pergaulannya. Wah, kayaknya aku udah terlalu jauh nih bertemannya. Kayaknya aku udah terlalu jauh ke arah sana, ke arah-arah yang gelap nih, kayaknya aku udah terlalu jauh deh, kayaknya aku harus balik. Nah, itu yang harus diintrospeksi. Setelah itu berusaha untuk istiqomah. Yang tadi sudah disampaikan, bahwasannya istiqomah adalah bukan siapa yang tidak pernah jatuh, melainkan ia yang ingin bangkit setiap kali jatuh. Gitu ya teman-teman. Jadi kondisi iman naik dan turun itu yang tahu hanya diri sendiri. Sinyal, kenapa sih kok kita bisa merasakan iman turun? Karena ada sinyal dari Allah. Ini kamu udah terlalu jauh, hambaku, ayo balik. Nah, cara baliknya nih gimana? Cara baliknya itu yang tadi, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Itu ya teman-teman. Oke. Baik, Masya Allah, syukran Ustazah atas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Izin membacakan pertanyaan ke Ustazah. Assalamualaikum, Afwan Ustazah mau tanya, bagaimana jika sebuah amalan atau ibadah dilakukan secara kontinu, tetapi kualitasnya berbeda-beda? Apakah ini tergolong istiqomah? Oke. Sudah? Ada lagi 1 pertanyaan. Oke. Izin bertanya Ustazah, bagaimana caranya menetapkan diri atau istiqomah dalam mengerjakan sunnah-sunnah seperti sholat duha dan lain-lain? Mohon maaf yang terakhir. Yang terakhir Kak, bisa diulang pertanyaannya. Bagaimana cara menetapkan diri atau istiqomah dalam mengerjakan sunnah-sunnah seperti sholat duha dan lain-lainnya? Oke. Oke. Yang pertama, apakah termasuk istiqomah? Ya kan? Apakah termasuk istiqomah jika di setiap ibadah kita dengan kualitas yang berbeda-beda? Istiqomah. Teman-teman semua, tadi yang sudah Ana sampaikan ya, istiqomah itu bukan perihal yang ia tidak pernah jatuh, tapi ia yang ingin bangkit. Nah, proses bangkit ini pasti sulit. Proses bangkit ini pasti nggak mungkin langsung stabil. Istiqomah itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari niat kita masing-masing. Misalkan, kayaknya sholat duha hari ini 2 rakaat aja deh.
atau enggak besok baru 4 deh, besok baru 4, atau enggak hari ini 4 besoknya 2. Apakah itu yang dinamakan istiqomah juga, teman-teman? Istiqomah tidak melihat dari kualitasnya. Istiqomah akan meningkat jika kita juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Tapi teman-teman semua, perlu diketahui bahwasannya istiqomah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan tanpa melihat dari kualitas ibadah kita. Misalkan hari ini tetap duha, besoknya duha lagi. Nah, itu kan masih proses untuk istiqomah. Gitu ya, teman-teman. Terus bagaimana untuk istiqomah dalam melakukan beribadah yang sunnah ya, yang sunnah. Satu, kalau aku satu kuncinya satu, dari paksaan maka akan terbiasa. Tapi sulit banget Ustazah, iya memang sulit banget, tapi memang kita harus memaksa diri kita agar terbiasa. Misalkan sholat zuhur ini qobliyahnya ada, ba'diyahnya ada. Sholat maghrib, ba'diyahnya ada. Nah, itu dirutinkan. Tapi emang bener-bener, aduh kayaknya udah kalau udah tahiyat akhir nih maunya ya udah duduk aja, nggak mau berdiri lagi, Kak. Nah, itu dia. Dipaksakan dirinya maka akan terbiasa. Begitu juga dari sholat-sholat yang lain, sholat-sholat duha, sholat tahajud, dan juga sholat hajat. Itu ya teman-teman. Masya Allah, Jadi syukran Ustazah. Jadi istiqomah Jadi, itu, istiqomah itu adalah bukan dilihat dari bagaimana kualitas kita. Insya Allah teman-teman, kalau misalkan kita melakukan ibadahnya udah konsekuen nih. Nah, kalau misalkan sudah teratur setiap hari dijalani, maka kita nanti akan terbenak dalam hati, wah kayaknya udah mulai rutin nih. Kayaknya bisa nih nanti minggu depan upgrade dari yang tadinya sholat duha itu 2 rakaat, tapi nanti jadi 4, jadi 6, jadi 12. Yang tadinya sholat tahajudnya 5 menit sebelum azan, tapi di-upgrade lagi. Upgrade sampai 2 rakaat, 2 sampai 4 rakaat, sampai 8 rakaat. Nah, itu ada prosesnya masing-masing teman-teman. Yang penting apa? Jangan pernah berputus asa. Ya, sekarang hari ini belum terbangun nih tahajudnya. Besok bisa nggak ya? Jangan pesimis. Diniatkan untuk tahajud. Diniatkan untuk tetap bangun tahajud. Jangan sampai kita udah kayaknya Allah udah marah deh, aku nggak sholat tahajud deh, kayaknya Allah udah nggak mau bangunin aku lagi deh. Enggak teman-teman. Jadi setiap harinya tetap kita harus optimis dari ibadah yang hari-hari sebelumnya. Iya teman-teman. Baik, syukran Ustazah. Ada pertanyaan lagi. Afwan Ustazah izin bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk seseorang yang ketika imannya turun, dia menyiksa dirinya sendiri? Yang kedua, apa hal yang harus atau yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan tindakan tersebut? Yang ketiga, bisakah tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang mondok? Oke. Ini kita belajar bareng ya teman-teman. Oke. Mohon maaf aku baca dulu ya, baca ulang.
Oke. Oke, masalah yang seperti ini pasti sering terjadi ya di pondok ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang alumni-alumni pondok, ada juga mungkin yang sedang di pondok. Ya, memang teman-teman banyak sekali dan pengalaman dari Ana sendiri saat di pondok juga banyak adik-adik kelas yang jika sedang yang sedang stres atau mungkin yang mereka banyak pikiran. Nah, mereka cara untuk menahan diri mereka itu dengan cara menyiksa diri. Nah, di sini kan menyiksa diri seperti menyelet pergelangan tangan. Nah, itu sering banget terjadi di pondok-pondok ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Caranya yang pertama pasti kita selalu cegah ya. Kita cegah dan kita berikan nasihat dari hati ke hati. Kita tanya, biasanya anak yang seperti itu ia mempunyai masalah di keluarga mungkin, atau misalkan dia punya masalah dengan temannya, atau masalah pondok misalkan ya, pasti itu seperti itu. Nah, gimana kita untuk menindaklanjutinya? Dulu waktu saya di kejadian seperti ini, dan caranya adalah kita tanya dari hati ke hati, teman-teman. Kita tanya dari hati ke hati, kita tanya apa permasalahannya, dan kita berikan solusi yang terbaik. Terus kalau dan selalu ditemani, dia merasa kesepian. Mungkin orang-orang yang dia menyiksa diri, itu kadang ia merasa kesepian. Dia merasa belum ada teman ceritanya. Maka dari itu, ia hanya meluapkan isi hatinya lewat menyiksa diri sendiri gitu ya. Terus dibawa untuk cerita dari hati ke hati, dan diberikan nasihat, diberikan solusi yang tepat untuk masalahnya kayak gitu. Terus sebisa mungkin untuk selalu dipantau dari apapun itu, dari apa yang dia punya, misalnya kayak silet atau benda-benda tajam yang lainnya. Nah, itu dipantau. Semoga dikuatkan ya, semoga dikuatkan ustazah-ustazahnya yang di pondok, dan dikuatkan kakak-kakak pembimbingnya yang mempunyai anak-anak didik yang sini gitu ya. Gitu, teman-teman. Sudah ada lagi? Masya Allah, na'am Ustazah. Pertanyaan terakhir ya tadi. Ini satu pertanyaan terakhir Ustazah. Assalamualaikum, Afwan Ustazah, Ana mau bertanya, kenapa selalu ada rasa gelisah dan takut setelah kita melakukan kesalahan atau larangan yang dilarang oleh Allah dan tiba-tiba menangis, takut Allah tidak menerima taubatnya, lalu menyesal karena telah melakukan hal tersebut seperti contohnya berbohong. Oke. Itu pertanyaannya yang tadi ada jawabannya yang saya sudah sampaikan, yaitu kenapa selalu ada rasa gelisah dan takut setelah kita melakukan kesalahan atau larangan yang dilarangnya. Bersyukur teman-teman, bersyukur sekali jika kita setelah melakukan maksiat, kita melakukan hal-hal yang syariat agama, tapi setelah itu kita gelisah. Udah gelisah, ini kita mau nangis, rasanya nangis terus. Nah, itu adalah suatu kesyukuran yang harus disyukuri. Karena apa? Ustazah, kok kita
maksiat tapi harus disyukuri, bukan maksiatnya teman-teman. Tapi yang kita harus syukuri adalah rasa menyesalnya. Rasa menyesalnya itu. Nah, karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan, saat kita memulai untuk menjadi lebih baik, saat kita jatuh dan kita ingin dan kita bangkit untuk menjadi yang lebih baik, maka Allah membukakan pintu-pintu cahaya di dalam hati kita. Pintu-pintu itu bercahaya yang dimana membimbing kita. Mungkin bisa saja kita masih terjatuh lagi, mungkin masih bisa kita mengulangi lagi, mungkin masih bisa kita melakukan maksiat itu lagi, tapi apa? Tapi kita tahu jalan baliknya. Tapi kita tahu, ya Allah ini salah yang aku lakukan. Ya Allah ini sebenarnya nggak benar kalau misalkan aku ngelakuin kayak gini. Maaf ya Allah, maaf. Nah, dari taubat kita, itulah yang mahal. Itulah harganya yang mahal nih, nggak ada di setiap orang punya rasa seperti ini, teman-teman. Nggak semua orang Allah berikan rasa seperti itu. Ini rasa apa namanya, Kak? Namanya, ini adalah karunia dari Allah langsung. Karunia yang diberikan kepada hambanya. Makanya nggak semua orang punya, nggak semua orang mendapatkannya. Maka kalau misalkan kita mempunyai rasa gelisah setelah kita bermaksiat, maka itu adalah suatu kesyukuran yang besar. Gitu. Jadi jangan sampai setelah kita melakukan kesalahan, kita berbohong, tapi kita masih tetap biasa aja. Nah, itu yang harus dipertanyakan kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan merasa gelisah dan merasa ini adalah kesalahan besar dalam diri ini. Nah, itu dia. Itu yang harus dipertahankan. Nggak apa-apa, teman-teman. Istiqomah bukan perihal yang tidak pernah jatuh, ya. Melainkan ia yang siap bangkit kembali setiap kali jatuh. Itu ya, teman-teman. Itu saja mungkin. Alhamdulillah, berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Maryam yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi. Semoga apa yang disampaikan menjadi ladang pahala untuk Ustazah. Terima kasih, saya selaku moderator pada kajian malam hari ini memohon maaf apabila dalam bertugas terdapat kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah, sedangkan kekeliruan itu datangnya dari saya sendiri. Sebelum kajiannya saya tutup, Afwan Ustazah, ada yang mau disampaikan sebagai penutupan? Oke, mungkin penutupnya mohon maaf atas segala kesalahan teman-teman semua, karena kita sama-sama masih belajar. Di sini kita berproses bersama. Semoga kedepannya kita semua diberikan kekuatan hati, kekuatan dan ketetapan iman Islam kita. Semoga diberikan kelancaran dari segala urusan dunia akhiratnya. Dan khususnya untuk Robitoh Ulumnya, terima kasih untuk kakak-kakak panitia. Untuk kakak-kakak panitia, semoga diberikan kelancaran juga untuk urusan dunia akhiratnya. Amin amin rabbal alamin. Semoga kedepannya Robitoh Ulumiyah menjadi kajian Islami yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti kajian online pada malam hari ini. Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk doanya. Dan yang terakhir, marilah kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Ustazah. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah untuk menyampaikan kajiannya terlebih dahulu. Sekali lagi, saya dan admin Robita Ulumiyah mengucapkan syukron jazakillahu khair atas materi yang telah disampaikan.